Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan MDS Solder, dulurku. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai crossover. Jadi di kalangan audio sound system pasti tidak asing lagi dengan namanya crossover pasif ataupun crossover aktif seperti ini. Nah, jadi untuk penggunaan crossover itu ada berbagai macam ya, dan juga ada perbedaannya di masing-masing crossover tersebut. Nah, ini akan saya bahas. Sebelum itu ngopi dulu, dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari MDS Solder, dulurku. Ikuti seluruh video dari MDS Solder. Terima kasih. Nah, oke. Untuk yang pertama kita bahas untuk crossover pasif terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh crossover pasif ya. Bentuknya seperti ini. Nah, yang sini ini saya rakit sendiri, dulur. Saya lilit sendiri untuk tembaganya. Dan yang sini adalah bawaan dari speaker aktif. Jadi ini model yang lama. Untuk bentuknya seperti ini ya. Ini 3W. Nah, jadi untuk crossover, persamaannya crossover aktif dengan crossover pasif itu sama, dulur. Karena di sini ada contohnya ya, ini crossover 3W. Nah, ini pasif, dalam bentuk pasif. Untuk crossover juga ada yang 3W maupun 4W yang aktif ya, crossover aktif. Sama, dulur. Oke, untuk perbedaannya di sini, dulur. Letak penempatannya. Jadi untuk penempatan si crossover pasif ini biasanya dipasang di dalam box speaker. Jadi urutannya setelah dari kabel power masuknya ke crossover pasif, setelah itu ke speakernya. Jadi kita mau main di frekuensi apa itu bisa kita tentukan melalui crossover pasif ini, dulur. Semisal kita mau memakai crossover untuk middle ataupun untuk treble, jadi dari kabel power langsung masuk ke si crossover ini dan dibagi ke speaker middle maupun speaker tweeter. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk kelemahan dari crossover pasif ini, untuk gainnya itu menurut saya sedikit berkurang, dulur. Kenapa kok demikian? Jadi untuk crossover pasif ini sistemnya adalah sistem menghambat. Jadi menghambat tegangan dari power yang seterusnya diteruskan ke speakernya. Jadi dihambat ini, dulur, ada lilitan ini dan juga ada elko non polar atau tidak berkutub seperti ini. Ini akan menghasilkan suara yang diinginkan ya, dulur. Jadi ini seperti ini yang saya buat sendiri untuk crossovernya. Jadi setelah dari input tegangan sini, jadi dari power masuk ke sini dan melalui kumparan ini, setelah itu dilempar ke ini elko. Jadi ini kebetulan saya tidak punya elko non polar, jadi saya pakai elko yang berkutub ya, ada positif ada negatif. Tapi ini pemasangannya seperti ini ya. Ini videonya sudah pernah saya buatkan. Jika dulur-dulur mau buat, silahkan dicari di daftar video saya, nanti pasti akan ketemu cara membuat ini. Dan saya akan membahas untuk perbedaan dari crossover aktif ya. Nah, jadi untuk crossover aktif seperti ini, dulur. Nah, ini kebetulan saya malas mencopot di aksesori ya, ini saya foto saja. Nah, ini untuk crossover aktif seperti ini. Jadi namanya saja sudah crossover aktif, berarti di dalamnya ada komponen yang aktif dan disuplai dengan tegangan ya, dulur. Berbeda dengan crossover pasif yang inputnya dihambat ya, istilahnya tegangannya dihambat dengan lilitan dan juga elko atau kapasitor. Di crossover aktif ini untuk menciptakan frekuensi middle, low maupun high itu melalui komponen ya, dulur. Jadi ada komponen seperti tone control, tapi di dalam crossover ini sudah dirangkai sedemikian rupa ya, supaya bisa menciptakan nada-nada yang diinginkan. Berbeda dengan crossover pasif. Jadi untuk crossover aktif ini untuk gainnya ini bisa diatur. Jadi bisa dikencangkan maupun dikecilkan
Tapi kalau crossover pasif, gain dari power atau tegangan dari power itu akan dihambat ya dulur, jadi sedikit berkurang untuk gainnya. Jadi jika dulur-dulurku bingung mau pilih yang mana, ya terserah dulur-dulur itu semua, mau pilih crossover aktif maupun crossover pasif seperti ini, itu terserah dulur-dulur, atau bisa pakai keduanya juga bisa. Tapi pada umumnya pada zaman sekarang ini crossover yang digunakan adalah crossover aktif ya dulur, rata-rata crossover aktif. Nah, ada juga yang menggunakan keduanya. Jadi untuk kedua crossover itu disatukan jadi satu ya, dikombinasikan. Setelah melewati crossover aktif, nanti dari power langsung ke speaker. Nah, itu di box speakernya masih ada crossover pasif seperti ini. Nah, kegunaannya untuk menyaring ya dulur, jadi untuk menghasilkan nada yang lebih clarity lagi. Jadi untuk middle itu murni middle, dan untuk high itu juga murni nada high, tidak ada kebocoran. Jadi fungsinya hanya sebagai peredam kebocoran dari crossover aktif ya dulur. Jadi untuk hasilnya lebih maksimal lagi ya. Jadi untuk video kali ini seperti itu ya dulur, penjelasan mengenai crossover pasif dan juga crossover aktif dan juga perbedaannya. Dan untuk dari segi harga, untuk crossover pasif ini harganya lebih murah dibandingkan dengan crossover aktif. Kenapa kok begitu? Karena untuk crossover pasif komponennya ya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Dan untuk crossover aktif komponennya jauh lebih mahal ya istilahnya, dan lebih banyak tentunya, karena di sana juga ada komponen resistor dan kawan-kawannya ya, sangat banyak sekali. Dan juga ada trafo juga. Kalau nggak pakai trafo biasanya pakai asimatic atau SMPS ya. Mungkin itu ya dulur untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jika dulur-dulurku bingung mau pilih crossover pasif atau crossover aktif, ya beli dua-duanya dulur. Lebih mantap ya. Mungkin itu, ditunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya, ikuti perkembangan dari MDS Solder, dan mohon dukungannya ya dulur. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut dulurku.